Pada liburan akhir tahun yang lalu, saya dan keluarga saya pergi ke Paris. Tempat pertama yang kami kunjungi adalah Menara Eiffel. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Seperti yang telah kalian saksikan di awal tadi, hari ini kita akan membahas satu jenis teks yaitu teks recount. Apa yang dimaksud dengan recount text? Recount text is a text which retells events or experiences in the past. Definisi recount text adalah jenis teks bahasa Inggris yang menceritakan kembali kejadian atau peristiwa di masa lampau. Cerita tersebut dapat berupa aksi atau aktivitas sebelum seseorang menuliskan teks. Tanpa disadari, kita pasti sering menceritakan pengalaman lampau dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, bercerita tentang aktivitas berlibur yang kalian lihat di video awal tadi. Sementara itu, ada beberapa tujuan dari teks recount, yaitu 1. Memberikan informasi kepada pembaca. Recount teks dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang suatu kejadian atau pengalaman di masa lalu pada orang lain. Dalam hal ini, informasi tersebut bisa berupa laporan perjalanan, pengalaman pribadi, atau laporan tentang suatu acara. 2. Menghibur pembaca. Seperti kebanyakan teks lain, recount text juga berguna untuk menghibur pembacanya. Hal tersebut dikarenakan umumnya teks recount ditulis untuk menceritakan sesuatu yang menyenangkan. 3. Merefleksikan suatu hal. Dalam beberapa kasus, teks recount bisa dijadikan sebagai media untuk merefleksikan dan menganalisis peristiwa atau pengalaman tertentu. Inilah alasan mengapa diari dan jurnal pribadi termasuk sebagai recount text. 4. Mendokumentasikan pengalaman penting. Selain melalui foto dan video, kamu juga dapat mengabadikan pengalaman penting di masa lalu melalui teks recount. 5. Mempelajari sejarah. Dalam konteks pendidikan, recount text sering digunakan untuk mempelajari dan memahami peristiwa sejarah. Setelah mengetahui tujuan dari teks recount, sekarang kita akan mempelajari struktur dari teks recount. Generic structure dari teks recount terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah orientation. Bagian ini adalah pengenalan yang menginformasi pembaca tentang tokoh, tempat, dan kapan terjadinya di masa lampau. Bagian yang kedua adalah events. Bagian ini berisi rangkaian mengenai peristiwa dan kejadian yang dialami penulis. Bagian yang terakhir adalah reorientation. Bagian ini merupakan akhir dari cerita dan sifatnya opsional, sebab bisa berupa rangkuman dari semua yang telah diceritakan, komentar, atau kesan pribadi, atau mungkin berupa himbauan. Setelah mengenal struktur teksnya, sekarang saya akan memperkenalkan mengenai jenis-jenis dari recount text. Yuk, langsung saja kita saksikan. Jenis-jenis recount text. Yang pertama ada personal recount. Personal recount text adalah salah satu jenis teks yang bertujuan untuk menceritakan mengenai pengalaman pribadi penulis. Personal recount adalah jenis paling umum yang sering ditemukan dalam penulisan recount. Jenis yang kedua, ada factual recount. Factual recount text merupakan cerita untuk menyajikan laporan terkait peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta atau benar-benar terjadi. Jadi, ini tidak terpaku pada kejadian personal, bisa juga kejadian orang lain.
Contohnya seperti laporan mengenai percobaan sains alias ilmu pengetahuan, ataupun laporan kepolisian. Jenis yang ketiga ada imaginative recon. Imaginative recon adalah teks yang biasa digunakan seseorang sebagai cerita dari peristiwa imajinatif yang dialami oleh seseorang. Contohnya recon teks yang menceritakan pengalaman penulis mengenai khayalan yang ia dapat dari mimpi. Jenis yang terakhir ada historical recon. Historical recon adalah bentuk recon yang isinya menceritakan peristiwa sejarah. Intinya, teks ini adalah cerita sejarah dalam bahasa Inggris. Teks ini berbeda dengan teks naratif. Kalau di naratif, sifatnya adalah khayalan. Sementara itu dalam teks recon, sejarah yang diceritakan memang benar-benar terjadi di masa lampau. Contohnya tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, itulah pengertian, struktur, serta jenis-jenis dari teks recon. Untuk menambah pemahaman kalian, berikut akan saya tampilkan sebuah contoh personal recon. Selamat menyaksikan. Last summer, I embarked on an unforgettable trip to the heart of the United Kingdom, London. The mere thought of exploring a city rich in history, culture, and modernity filled me with excitement. As the plane touched down at Heathrow Airport, I could hardly contain my anticipation for the adventures that awaited. The first stop on my London itinerary was the iconic Big Ben and the Houses of Parliament. Standing on Westminster Bridge, I marveled at the imposing architecture that seemed to transcend time. The chimes of Big Ben echoed through the air, marking each passing moment in a city that seamlessly blends the old and the new. The next day, I wandered through the historic streets of Covent Garden. The lively atmosphere, street performers, and eclectic shops created an enchanting experience. From there, I strolled to Trafalgar Square, where the imposing Nelson's Column and the National Gallery provided a feast for the eyes. The vibrant energy of the square, surrounded by fountains and iconic statues, made it an ideal spot for people watching. London's cultural treasures were not limited to its landmarks. The British Museum was a treasure trove of artifacts from different eras and corners of the world. I found myself immersed in the Rosetta Stone, ancient Egyptian mummies, and the awe-inspiring Parthenon sculptures. No visit to London is complete without exploring the green expanse of Hyde Park. Renting a paddleboat on the Serpentine, I enjoyed a leisurely ride while taking in the lush surroundings. The park's tranquility offered a refreshing contrast to the bustling city streets. One of the highlights of my trip was a visit to the Tower of London. Walking through the centuries-old fortress, I marveled at the crown jewels and learned about the tower's rich and sometimes dark history. The view of the Tower Bridge from the battlements was nothing short of spectacular. London's culinary scene proved to be just as diverse as its cultural offerings. From traditional English breakfasts and cozy cafes to exploring the multicultural food markets of Borough Market, each meal was a culinary adventure in its own right. As the sun set over the Thames, I took a twilight stroll along the South Bank. The city's landmarks illuminated against the night sky created a breathtaking panorama. The London Eye, with its slow rotation, provided a bird's-eye view of the city that left me in awe. Reflecting on my trip to London, I realized that the city had become a tapestry of memories woven with history, culture, and modernity. From its grand landmarks to its charming neighborhoods, London had left an indelible mark on my heart, and I departed with a profound appreciation for this timeless. Demikianlah penjelasan saya mengenai pengertian, fungsi, struktur, serta jenis-jenis dari recon text.
Jika kalian memiliki pertanyaan atau usulan mengenai topik yang ingin kalian bahas, silahkan tulis pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, klik tanda jempol, serta share video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.